Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel DBKK Japiter Tinambunan. Kembali kita baca firman Tuhan pada hari yang ke-156 tahun 2024 yang diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dengan perikop hidup yang lama dan hidup yang baru. Dalam natsnya disebutkan adalah hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Dan dalam bacaan pagi, yaitu 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 22 sampai dengan 25 merupakan lanjutan daripada yang kemarin, yaitu panggilan hidup suci. Bacaan malam diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 28 dengan perikop Yesus menjanjikan Roh Allah. Sekarang kita masuk dalam perikop hidup yang lama dan yang baru. Dalam perikop ini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose, yaitu surat tersebut berisikan ajaran tentang keselamatan, iman, dan hidup yang sesuai dengan Kristen. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 dikatakan, karena itu jika ada orang di dalam Kristus, ia adalah ajaran baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus menyatakan, habis gelap terbitlah terang. Itu 2 Korin pasal yang keempat ayat yang ke-6. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika seseorang percaya pada Kristus, mereka mengalami perubahan yang mendalam dalam hidup mereka. Hidup yang baru tidak lagi dikendalikan oleh dosa, melainkan oleh kasih dan kuasa Kristus. Apa sih sifat-sifat dalam hidup yang lama? Sifat hidup yang lama
dan yang baru adalah konsep penting dalam iman Kristen. Nah, jadi ini merupakan tolak ukur hidup yang lama dan hidup yang baru. Ya. Hidup yang lama dipenuhi dengan dosa, ya, dan jauh dari kehendak Allah. Dosa, kita tahu Adam sudah berdosa, ya, dan tentu keturunannya pun itu akan diwariskan. Jadi kepada semua umat manusia yang ada di dunia ini, waktu lahir dia sudah berdosa. Artinya masih hidup yang lama. Nah, jadi hidup yang lama dipenuhi dengan dosa dan jauh dari kehendak Tuhan Allah. Nah, sementara hidup yang baru adalah hidup dalam Kristus. Dalam Kristus kita diberi kesempatan untuk meninggalkan kehidupan yang lama, yang sesat, dan memulai hidup yang baru yang diberkati oleh Allah. Tuhan Yesus mengatakan orang harus dilahirkan kedua kalinya. Tapi murid-murid mengatakan, bagaimana kami masuk lagi yang sudah besar-besar ke rahim ibu? Wah, jadi dilahirkan kedua kalinya adalah itulah yang dikatakan dibaptis dalam nama Allah Bapa, nama Roh Kudus, dan nama Tuhan Yesus. Baptisan kudus itu. Ya. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang Yahudi, bertobatlah dari dosa-dosamu. Bertobatlah, hai Yahudi dan Saduki. Ya. Artinya bertobat, ya, dibaptis dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Nah, jadi itulah yang dikatakan Trinitatis, ya. Dibaptis dalam Trinitatis sempurna. Itulah hidup yang baru, ya. Nah, dalam Kristen kita diberi kesempatan untuk meninggalkan kehidupan yang lama, yang sesat, dan kita memulai hidup yang baru yang diberkati oleh Tuhan. Jadi hidup yang baru itu diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, 2 Korintus 5 pasal 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu jika orang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Ya. Allah berkata, hendaklah dari dalam gelap terbit terang. Nah, dari dalam gelap terbit terang. Gelap itu apa? Ya diri kita itu. Diri kita itu masih gelap sebelum kita dibaptis. Maka katanya dari dalam gelap, dalam diri kita yang gelap itu akan terbit terang. Hidup lama penuh dengan kegelapan. Seperti waktu Saulus, ya. Saulus tuh waktu nama Saulus itu masih hidup lama. Sebelum dia bertobat, namanya Saulus. Saulus itu, ya, pernah dalam kegelapan, ya, yaitu hendak membunuh orang-orang Kristen yang pengikut Yesus. Dia sangat benci. Bahkan menerima surat daripada guru-guru agama, para imam, untuk punya wewenang untuk membunuh orang-orang Kristen pengikut Yesus. Nah, tapi apa yang terjadi? Waktu dia perjalanan menuju Damaskus, di tengah jalan ketemu dengan Yesus. Saulus, katanya,
ini siapa nih? Wah, dia mendengar Yesus. Ya. Mengapa kau selalu mengadakan keributan? Nah, pada waktu itu ditangkap dia. Ikutlah aku, kata Yesus kan. Nah, kemudian pada saat itu Paulus sudah hidup baru. Karena langsung Yesus yang memberikan anugerah itu kepada Paulus. Diberikan anugerah. Ya, supaya jadi pengikut aku. Nah, dia sampai buta 3 hari ya waktu itu. Dan yang mendoakan adalah Ananias, teman-temannya ya. Nah, kemudian hidup baru dari namanya aja Saulus menjadi Rasul Paulus. Nah, jadi Saulus, Paulus. Nah, ini gampang kita ingat ya. Habis gelap, terbitlah terang. Dari Saulus menjadi Paulus. Paulus dalam kegelapan, Saulus dalam kegelapan, Paulus dalam terang. Ya, nah. Jadi hidup baru yang Rasul Paulus menjadi pengikut Yesus yang setia dan memberitakan kabar baik. Nah, dalam ayat hari ini, ya, surat Paulus kepada jemaat Kolose dikatakan, ya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Inilah pesan Paulus ya kepada jemaat yang ada di Kolose. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Satu tubuh dengan Kristus. Jadi hidup lama menjadi hidup yang baru. Inilah kesimpulan dalam perikop ayat hari ini. Ya. Ditinggalkan sifat-sifat yang lama dan menjadi ciptaan baru. Kemudian dalam bacaan pagi, apa kita lihat bacaan pagi? 1 Petrus pasal 1 ayat 22 dan 25. Nah, kemarin sampai dengan ayat 21. Ini juga panggilan hidup suci. Panggilan hidup suci merupakan panggilan yang penting bagi setiap orang yang percaya. Jadi panggilan hidup suci ini kepada semua orang yang percaya pada Tuhan. Ini otomatis, ya. Panggilan hidup suci ini. Nah, kita dipanggil untuk hidup secara berbeda, ya, dari sifat-sifat yang lama. Nah, kemudian ya, menjauhi dosa dan mengikuti kehendak Tuhan. Jadi, bagi setiap orang yang percaya, panggilan hidup suci ini menjauhi dosa dan mengikuti kehendak Tuhan. Hidup suci bukanlah suatu yang biasa yang bisa kita capai dengan kekuatan sendiri. Nah, jadi untuk hidup suci ini tidak bisa dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri, tidak bisa, ya. Tetapi melalui Roh Allah. Hanya Roh Allah yang menemani kita supaya bisa hidup suci. Nah, nanti bacaan malam itu kita lihat Tuhan Yesus menjanjikan Roh Allah kepada murid-muridnya. Nanti ada di dalam bacaan malam. Nah, hidup suci bukanlah suatu yang bisa kita capai dengan kekuatan sendiri, tetapi melalui Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Roh Kudus yang bekerja, ya. Nah, dengan memperhatikan firman Tuhan dan berdoa. Jadi Roh
Kudus itu bekerja selalu memperhatikan perintah Tuhan dan melakukannya serta berdoa. Itulah yang dikatakan kita ditemani oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat bacaan 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 15 sampai 16 ya, ada dikatakan, sebab ada tertulis ya, kamu harus kudus karena akulah yang kudus. Nah, ini kata Allah. Kamu harus kudus karena aku kudus. Dan kamu kuciptakan sesuai dengan gambarku. Kalau sesuai dengan gambarku berarti kamu harus mengikuti aku. Kira-kira begitu filosofinya ya. Jadi aku kudus, kamu harus kudus. Nah, kemudian pesan Petrus dalam perikop ini ya, 1 Petrus 1:22 sampai 25. Karena kalian taat kepada ajaran dari Allah, ya, maka kalian membersihkan diri dan kalian mengasihi orang-orang seiman secara ikhlas. Jadi karena kalian taat kepada ajaran dari Allah, maka kalian membersihkan diri ya, dan kalian mengasihi orang seiman secara ikhlas. Tulus. Mengasihi itu tulus, ikhlas. Kasih yang tulus adalah kasih agape. Tidak mengharapkan balasan dari orang. Kita murni memberikan kasih itu kepada orang. Ikhlas, tulus. Itulah kasih agape. Nah, kemudian dikatakan, maka kalian orang-orang seiman secara ikhlas. Sebab dengan sabda Allah yang hidup dan yang abadi. Jadi firman Tuhan itu adalah yang hidup dan tetap selama-lamanya. Ya, tidak berubah sedikit pun. Kalau Tuhan berjanji, janji ditepati. Tuhan mengatakan A hari ini, A besok, A juga yang akan datang. Dan A yang kemarin sama. Akulah Alfa dan Omega. Ini kata Tuhan Yesus. Ya. Alfa dan Omega. Awal dan akhir. Nah, makanya kalau ada memperdebatkan Yesus adalah anak Yusuf ya, yang umurnya hanya 33 tahun, seolah-olah ya umur itu pendek, padahal dia sudah mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bahkan sebelum dunia diciptakan, aku sudah ada. Ya itulah Allah. Ya hanya Allah yang ada sebelum dunia diciptakan, karena yang menciptakan bumi adalah Allah. Nah, tapi Allah juga dalam penciptaan manusia, mari kita ciptakan ya, manusia sesuai dengan gambar kita. Dengan siapa dia bicara? Nah ini Trinitatis itu ya, dia bicara karena dia sudah menciptakan Trinitatis, 3 tapi 1. Saya katakan selama ini segitiga sama sisi. 3 sisinya tapi 1 segitiganya. 3 perbuatannya tapi 1 kesatuan. Ya. Sebagai Allah Bapa, dia mengutus anak menjadi manusia supaya bertobat, supaya manusia bisa melihat Tuhan tidak mati. Karena kalau Allah turun, manusia mati, tidak bisa melihat Allah, ya kan? Yesaya mengatakan, celakalah aku pada waktu dia mimpi, karena melihat Tuhan. Ya. Tapi malaikat-malaikat ya mengurapi dia, memberikan bara api ya, perapian, diambil dari perapian dan pakai sumpit ditaruh di mulutnya. Nih katanya, dosamu sudah diampuni. Nah, maka Allah bersahabat dengan Yesaya. Apa katanya? Siapa yang akan kuutus? Nah, itu pertanyaan Allah. Kemudian siapa yang akan membawa berita kita? Tuh,
Jadi Allah mengatakan kita. Nah, maka Yesaya mengatakan, inilah saya. Nah, utuslah saya. Langsung bicara. Maka Yesaya memperingat orang-orang Yahudi jangan takut kepada Asyur. Ya, itu bukan ancaman, tapi Yahudi takut ancaman besar dari tetangga Asyur. Asyur itu Irak ya, Irak. Nah, takut. Tapi Yesaya mengatakan, ya, karena dosa-dosamu lah yang bisa membuat dirimu takut kepada Allah. Karena kenapa? Takut karena dosa, karena tidak percaya pada Tuhan. Kalau percaya kepada Allah, tidak ada ketakutan. Kira-kira begitu. Ya, maksud daripada Yesaya bahwa bukan musuh dari Asyur yang ditakuti, tapi diri sendiri yang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah yang buat mereka worry, khawatir, dan galau. Ya. Nah, kemudian tadi bahwa hati yang ikhlas mengasihi tulus. Nah, jadi mengasihi satu sama lain dengan sepenuh hati. Bukan setengah-setengah. Bukan som-som kuku. Tidak. Sepenuh hati. Nah, sebab ya dengan firman Tuhan atau sabda Allah yang hidup dan yang abadi itu, kalian sudah dijadikan manusia baru yang dilahirkan kedua kalinya dengan baptisan kudus dari Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, jadi mengasihi sesama sepenuh hati. Karena kenapa? Karena kita sudah ciptaan baru. Sudah sama seperti Allah. Sudah abadi. Jadi sudah jelas. Ya. Dengan sesama mengasihi dengan sepenuh hati. Jangan suap-suap kuku. Kasih. Jangan holong marpambuan. Artinya kasih yang menginginkan belas jasa. Tidak. Ya. Jangan kasih menginginkan balas jasa atau holong mengalah holong. Jangan. Kasih itu murni kita berikan. Ya. Nah, maka Petrus mengatakan, kita menerima Tuhan kalau bukan seperti bayi, ya, atau anak-anak, tidak bisa masuk surga. Kenapa dikatakan sebagai anak-anak? Itu sifatnya adalah tulus, ikhlas, dan tidak ada intrik-intrik dalam pikiran-pikiran yang kotor. Dia tulus, ikhlas. Ya. Itulah. Katanya harus seperti anak-anak. Kalau mau pengikut Tuhan Yesus. Tulus, ikhlas, dan hatinya suci. Nah, jadi inilah panggilan suci itu. Hidup baru bersama Kristus. Nah, kalau tadi yang pertama tadi ayatnya adalah hidup yang lama dan yang baru. Artinya tetap pengikut Yesus Kristus. Nah, sekarang kita hidup yang baru itu harus hidup suci. Nah, sekarang bacaan malam. Ya, Yohanes, Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 28. Yesus menjanjikan Roh Allah. Jadi Yesus sebelum menaik ke surga, ya, dia menjanjikan Roh Allah kepada pengikut-pengikutnya yang datang ke Bukit Zaitun, ya. Waktu itu dia di Bukit Zaitun untuk mau berangkat ke surga. Nah, jadi kepada pengikutnya dia menjanjikan Roh Kudus, ya, sebagai hadiah yang diberikan kepada orang yang percaya. Untuk memberikan penghiburan, petunjuk, dan kekuatan dalam menjalani hidup yang penuh kasih dan kebenaran. Nah, jadi dalam menjalani hidup yang penuh kasih dan kebenaran itu adalah didampingi oleh Roh Allah. Kemudian Yesus menyatakan diri pada murid-muridnya dan bukan pada dunia. Seperti dalam ayat 21, orang yang menerima perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku,
Bapakku akan mengasihi dia. Orang yang mengasihi aku akan mengasihi orang itu dan menyatakan diri kepadanya. Nah, kemudian dengan mengatakan diri kepadanya ini, ya, seolah-olah ini tertuju kepada hanya murid-murid Tuhan Yesus, bukan kepada dunia. Nah, sehingga Judas bertanya. Nah, tapi Judas ini bukan Judas Iskariot, tapi Judas anaknya Yakobus, ya. Nah, Tuhan, katanya, mengapa Tuhan mau menyatakan diri kepada kami dan tidak kepada dunia? Ini pertanyaan daripada Judas, anak Yakobus, ya. Nah, Yesus menjawab, ya, tegas nih. Orang yang mengasihi aku akan menuruti ajaranku. Jadi kalau orang mengasihi aku sudah pasti menuruti ajaranku, ya. Nah, kemudian Bapakku akan mengasihi dia. Jadi kalau sudah mengasihi Yesus, mengikuti ajarannya, Bapakku akan mengasihi dia. Artinya Bapa pun, ya, Allah akan mengasihi dia. Nah, Bapa dan aku, ini kata Yesus nih, ya, Bapa dan aku akan datang kepadanya, dan tinggal bersama dia. Tuh. Jadi Bapa dan aku bersama dia dan tinggal, ya, dengan dia. Wah, berarti Bapa dan aku sama-sama, ya, tinggal bersama dia dan akan datang kepadanya. Nah, kemudian dikatakan orang yang tidak mengasihi aku tidak menuruti ajaranku. Nah, sebab ajaran yang kalian dengar bukan dari aku, melainkan dari Allah. Jadi orang, ya, yang tidak menuruti ajaranku. Nah, juga ajaran yang diberikan itu, Tuhan Yesus bilang, mengatakan bahwa itu bukan dari dirinya dia, dari Allah. Jadi semua selalu berpusat pada Allah, ya. Jadi Yesus itu berbicara selalu mengatasnamakan Allah, bukan dirinya sendiri. Nah, Bapa dan aku akan datang kepadanya dan tinggal bersama dia. Oh, jadi sudah jelas ini kan. Jadi bukan kepada dunia, tapi memang orang yang percaya ditujukan. Jadi firman Tuhan itu orang yang percaya. Maka aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi aku, bukan kami. Bukan kami percaya. Kalau kami percaya barang-barang. Tapi aku percaya. Ya. Bukan kami percaya. Itu kira-kira maksud daripada Tuhan Yesus. Dia menyatakan seperti itu. Maka tadi Judas, anak Yakobus, mengapa menyatakan diri kepada kami? Bukan kepada dunia. Ya karena firman Tuhan adalah aku percaya, bukan dunia percaya, tidak. Nah itu kira-kira, ya. Nah, sekarang semua itu kulakukan kepadamu. Jadi orang yang tidak mengasihi aku, tidak menuruti ajaranku, ajaran yang kalian dengar bukan dari aku, melainkan dari Allah. Jadi semua itu kulakukan kepadamu selama aku masih bersama kalian. Jadi selama Yesus belum naik ke surga, ya. Jadi selama 3,5 tahun dia memberikan wejangan-wejangan kepada murid-muridnya. Kemudian 40 hari setelah dia bangkit dari kematian, dia memberikan pendalaman. Dan pada saat terakhir dia mau berangkat ke surga, dia menjanjikan Roh Allah. Sehingga
10 hari setelah kenaikannya ke surga, itulah Roh Kudus kepada setiap orang. Nah, jadi dikatakan, semua itu kulakukan kepadamu selama aku masih bersama kalian. Nah, tetapi, ada tapi, Roh Allah penolong yang akan diutus Bapa atas namaku. Tuh. Jadi Bapa mengutus Roh Allah bukan langsung, tapi atas nama Yesus. Jadi Roh itu turun selalu bersama-sama dari Allah dan Yesus. Dialah yang akan menjaga kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Jadi Roh itulah yang akan menjaga kalian dari segalanya dan juga mengingatkan apa-apa yang sudah kuperintahkan kepadamu. Jadi selama Yesus 3,5 tahun membina murid-muridnya ditambah dengan 40 hari ya pendalaman. Yesus mengatakan untuk mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberikan kepadamu. Jadi pada saat ini hanya Roh Kudus yang bisa bekerja pada kita. Tidak ada lagi langsung Tuhan Allah, tidak. Tidak lagi ada Yesus, ada. Kalaupun ada, kadang-kadang orang mengatakan, oh saya bertemu dengan Yesus. Nah, itu adalah merupakan talenta yang harus dipenuhi dan dia harus menjalankan dengan baik ya. Nah, tapi secara global bahwa Roh Allah lah sebagai penuntun kita, pembimbing kita untuk bisa mengingat semua ajaran Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yesus dan dua kitab-kitab para nabi. Hanya Roh yang membimbing kita. Maka saya katakan, apabila kita berdebat dengan seseorang ya, yang dia tidak dimasuki Roh Allah, kita sulit berdebat. Karena kenapa? Allah sudah mengatakan, kurahasiakan kepada orang-orang yang berilmu. Karena mereka lebih hebat ilmunya. Wow, ada yang mengatakan, kitab Ibrani, ini begini, kitab begini, kitab begini. Oh tidak, Yesus itu bukan Tuhan. Ini begini. Makanya Allah mengatakan, kurahasiakan kepada orang yang... Jadi selama orang yang tidak percaya kepada Yesus, rahasia itu tetap dipegang oleh Tuhan kepada mereka. Maka hati-hati. Kalau sampai rahasia itu dipegang Tuhan sampai Anda meninggal, halau-walam. Ya, halau-walam. Jadi mudah-mudahan rahasia Allah itu tidak terpegang pada teman-teman yang tidak percaya kepada Yesus pada saat meninggal dunia. Mudah-mudahan ya, kita doakan. Dan juga kepada Yahudi yang tidak percaya Yesus, walaupun Yahudi sekarang mengatakan juga Yahudi ya, apa dikatakan oleh Yesus? Hai keturunan ular katanya ya kan. Maka dia keturunan ular. Kalian tidak percaya. Dan sekarang percayalah kepada Yesus karena ya tadi sudah dikatakan dialah yang akan menjaga kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Jadi semua ini beritahukan kepada kita hanya Roh Kudus ya. Jadi jangan sampai rahasia itu juga ada pada kita untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, sebab Tuhan mengatakan kurahasiakan kepada orang-orang yang berilmu dan ilmu. Tetapi berterus terang kepada orang yang lugu, yang tulus, yang mau mengikut dia. Contoh dalam memilih murid-murid Tuhan Yesus. Dia bukan memilih orang kaya, orang yang berada, orang yang berpangkat, raja-raja. Tidak. Nelayan yang dipanggil. Dan juga yang dibenci oleh orang, pemungut cukai. Itu yang dipakai. Maka kepada orang yang biasa akan berterus terang. Tapi kepada orang yang berilmu masih dirahasiakan. Karena mereka masih ilmunya yang menonjol. Ya, oh ini nggak benar. Dalam pasal ini, ayat ini, di buku ini begini loh. Apalagi dikaitkan Injil Barnabas. Wah udah makin rusak. Ya. Saya katakan Injil Barnabas tidak berlaku bagi umat Kristen. Yang kita pakai adalah Alkitab. Jadi kalau kita mau berdialog, pakailah Injil yang kita pakai. Ya, kira-kira begitu. Ya, itu solusinya. Dan juga harus dimasuki oleh Roh
Allah. Kalau tidak dimasuki oleh roh Allah, sulit kita berdebat. Nah, kemudian pesan terakhir Yesus ya. Sejahtera kutinggalkan kepada kalian. Sejahteraku sendiri. Yang tidak sama dengan sejahtera dari dunia. Jadi sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu tidak sama dengan kesejahteraan duniawi, ya. Tidak sama. Ya, karena sejahtera duniawi ini hanya memuaskan hawa nafsu, ya. Keinginan daging. Tapi sejahtera dari Allah adalah menyelamatkan roh dan jiwa. Makanya ini kan sejahtera aku berikan kepada, bukan sejahtera. Artinya hidup yang kekal dan abadi. Itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Itu kira-kira maksudnya. Kemarin, Sion tempat tinggalku selamanya. Dan di Sion akan kusiapkan perjamuan pesta. Anggur yang terbaik, ya, makanan yang terbaik, ya, enak dimakan. Perjamuan pesta kusiapkan. Dan undangan kepada semua, kepada kita. Selama kita di dunia diundang untuk masuk sana. Itulah the news of Jerusalem, life after life, hidup setelah kehidupan sekarang, the news of Jerusalem. Nah, pesan terakhir daripada Tuhan Yesus ini ya, apa yang dikatakan kepada kita sebagai pegangan kita dalam menyikapi ayat hari ini dan bacaan pagi dan bacaan malam, dapat kita simpulkan pesan daripada Yesus. Jangan takut, jangan gelisah. Kalian sudah mendengar semuanya. Jadi, kalian sudah mendengar semuanya, kata Yesus. Jangan takut, jangan gelisah. Aku akan pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Nah, ada kalaunya. Kalau kalian ya, mengasihi aku. Nah, jadi jelas. Dia akan datang kembali kepada orang yang mengasihi dia. Bukan datang kembali kepada, ya belum tentu pengikut-pengikut yang sekarang ya bisa didatangi oleh Yesus dalam kedua kali. Nah, belum tentu ya. Karena Yesus sudah mengatakan, yang datang pertama bisa menjadi datang belakangan, bahkan tidak dapat antrian ya keluar. Tapi datang yang terakhir bisa datang duluan, langsung diterima. Nah, ini aku akan pergi tetapi akan datang kembali kepadamu kalau, ada kalaunya nih, kalian mengasihi aku. Jadi kalau dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Yesus akan datang kembali kepada kita kalau kita mengasihi Dia. Maka kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap kekuatanmu dan akal budimu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.